Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Firuz Yahya, NIM 2011020030. Baiklah, saya akan menjelaskan UAS mata kuliah pengantar ilmu politik oleh Bapak Muhammad Ilham. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu pengantar ilmu politik. Pengantar ilmu politik merupakan ilmu yang mempelajari suatu segi khusus dari kehidupan masyarakat yang menyangkut soal kekuasaan. Secara umum, ilmu politik ialah ilmu yang mengkaji tentang hubungan kekuasaan baik sesama warga negara, antar warga negara, dan negara itu sendiri, maupun hubungan sesama negara. Yang menjadi pusat kajian kita kali ini adalah upaya untuk memperoleh kekuasaan, usaha mempertahankan kekuasaan, penggunaan kekuasaan tersebut, dan juga bagaimana menghambat penggunaan kekuasaan. Ilmu politik adalah salah satu cabang dari ilmu sosial yang berdampingan dengan cabang ilmu sosial lainnya seperti sosiologi, antropologi, dan lain-lain. Dengan demikian, maka ilmu politik berhubungan erat dengan ilmu-ilmu sosial tersebut, yang objeknya adalah manusia sebagai anggota kelompok atau grup. Ilmu-ilmu tersebut mempelajari kelakuan manusia serta cara-cara manusia hidup serta dalam bekerja sama. Namun, walaupun ilmu-ilmu tersebut saling berdampingan dan berhubungan erat, tetapi tentu ada batasan-batasan antara ilmu politik dengan ilmu sosial lainnya. Dengan melihat sifat-sifat dan ruang lingkup ilmu politik itu sendiri. Konsep-konsep yang dibahas dalam teori politik mencakup antara lain masyarakat, kelas sosial, negara, kekuasaan, kedaulatan, hak, kewajiban, kemerdekaan, lembaga-lembaga negara, perubahan sosial, membangun politik, modernisasi, dan lain sebagainya. Sistem politik hanya merupakan salah satu dari berbagai macam sistem yang terjadi dalam masyarakat, seperti sistem ekonomi, sistem teknik, sistem komunikasi, dan lain-lain. Setiap sistem masing-masing mempunyai fungsi tertentu untuk menjaga kelangsungan hidup dan mencapai tujuan dari masyarakat tersebut. Dalam hal ini, maka sistem politik menyelenggarakan fungsi-fungsi tertentu untuk masyarakat, yakni membuat keputusan-keputusan kebijakan yang mengikat mengenai alokasi dari nilai-nilai baik bersifat material maupun non material. Maksudnya di sini, sistem politik berfungsi merumuskan tujuan-tujuan masyarakat dan selanjutnya dilaksanakan oleh keputusan-keputusan kebijaksanaan untuk kepentingan masyarakat. Berikutnya, konsep-konsep lembaga politik. Dalam pendapat ahli mengenai lembaga-lembaga politik, dapat disimpulkan bahwa konsep pokok lembaga politik yaitu sebagai berikut. Yang pertama, negara, yaitu sebagai suatu organisasi dalam wilayah tertentu. Negara memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Yang kedua, kekuasaan, yaitu kekuatan atau kemampuan untuk memengaruhi orang lain sesuai keinginan pelaku. Dengan adanya kekuasaan, lembaga politik bisa mendapatkan dan mempertahankan hal-hal yang diinginkan oleh anggota sekelompok orang dalam lembaga tersebut. Berikutnya, pengambilan keputusan atau decision making, yaitu kegiatan pengambilan keputusan demi mencapai ketetapan tertentu. Yang kelima, kebijakan umum, yaitu keputusan yang diambil oleh lembaga politik untuk mencapai tujuan. Pihak yang mengambil kebijakan atau keputusan adalah pihak yang memiliki kekuasaan dalam suatu wilayah. Yang keenam, distribusi dan alokasi, yaitu pembagian dan penjatahan nilai dalam masyarakat. Pembagian dan penjatahan ini biasanya merata
bergantung pada pihak-pihak yang memiliki kekuasaan itu. Yang ketujuh, eksekutif, yaitu lembaga politik yang bertugas menjalankan pemerintahan, misalnya presiden. Yang kedelapan, legislatif, merupakan lembaga politik yang bertugas membuat rancangan undang-undang, misalnya DPR. Yang kesembilan, atau yang terakhir, yudikatif, merupakan lembaga politik yang menjalankan tugas melakukan pengawasan terhadap kinerja eksekutif dan legislatif. Contoh-contoh lembaga politik. Kaitan dengan lembaga politik, ada beberapa contoh dalam yang kita temukan dalam pemerintahan legal yang ada di Indonesia ini. Contohnya antara lain Bawaslu, Panwaslu, DPR, DPRD, DPD, dan lain sebagainya. Berikutnya, partai politik. Apa itu partai politik? Partai politik merupakan sarana warga negara untuk berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara. Sistem kepartaian dibagi menjadi 3, yakni sistem partai tunggal, dui partai, dan multipartai. Di dalam ilmu politik, salah satu unsur yang memiliki peranan besar atas kelancaran proses politik dalam suatu sistem demokrasi sistem demokrasi atau perwakilan adalah partai politik itu sendiri. Partai politik disebut sebagai agen demokratisasi dalam sebuah sistem politik yang demokratis. Partai politik secara ideal dimaksudkan untuk mengaktifkan dan memobilisasi rakyat, mewakili kepentingan tertentu, memberikan jalan kompromi bagi pendapat yang saling bersaing, serta menyediakan sarana sukses kepemimpinan secara absah dan damai, sehingga menjadi suatu keharusan dalam kehidupan politik yang modern dan demokratis. Berperilaku politik dalam masyarakat dapat didefinisikan sebagai bentuk tanggapan masyarakat terhadap sistem politik yang berlaku pada suatu negara. Di antaranya akan saya jelaskan. Yang pertama itu moderat. Apa itu moderat? Moderat merupakan perilaku politik. Moderat pada umumnya ditunjukkan oleh sekelompok masyarakat yang merasa sudah cukup puas dengan keadaan politik yang sedang terjadi. Artinya, kelompok masyarakat tersebut telah berpikir maju, namun belum bisa menerima perubahan secara cepat. Yang kedua, liberal. Perilaku politik liberal ditunjukkan oleh kelompok masyarakat yang telah memiliki pemikiran, yaitu pemikiran maju dan bebas. Kelompok masyarakat ini dapat menerima dan beradaptasi dengan perubahan secara cepat dan progresif demi untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan hukum yang berlaku. Yang tiga, yaitu konservatif. Perilaku politik konservatif ditunjukkan oleh kelompok masyarakat yang merasa cukup puas dengan keadaan politik yang sedang terjadi. Kelompok politik ini cenderung bisa bertahan dalam menghadapi perubahan-perubahan yang ada pada saat ini. Yang keempat, yaitu status quo. Perilaku politik status quo ditunjukkan oleh kelompok masyarakat yang merasa sudah cukup puas dengan keadaan politik yang terjadi. Namun, kelompok masyarakat ini selalu berusaha untuk mempertahankan keadaan yang ada tanpa ada perubahan sedikit pun. Yang kelima, radikal. Perilaku politik radikal ditunjukkan oleh kelompok masyarakat yang tidak puas dengan keadaan politik yang saat ini sedang terjadi. Secara umum, kelompok masyarakat ini menginginkan perubahan secara mendasar dalam tempo yang secepat-cepatnya dan sering menimbulkan adanya perselisihan di masyarakat. Baiklah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada penjelasan UAS kita kali ini dalam mata kuliah ilmu politik oleh Bapak Muhammad Ilham. Sekian, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.